Permisi. Iya Bu, silakan masuk. Ya. Silakan duduk Bu. Ibu perkenalkan, nama saya Bidan Eka Lutfiana dari Puskesmas Marina Permai. Ada yang bisa saya bantu Bu? Gini Bu, anak saya ini berapa hari ini udah rewel. Terus juga dia ada mencret gitu. Oke. Sebelumnya saya tulis dulu ya identitas Ibu. Nama Ibu siapa? Warni, Umur? 22 tahun. Nama bayi Ibu? Tini, Umurnya? umurnya sekitar 1 bulan lebih lah. 1 bulan 25 hari kalau nggak salah ya. Ini ya Bu ya, sebelum kita mulai saya mau meyakinkan Ibu dulu. Ibu kalau mau konsultasi silahkan bercerita terbuka apa adanya, jangan ditutupin sama sekali, karena informasi yang Ibu berikan kepada saya insya Allah aman. Jadi Ibu boleh terbuka, jangan ditutupi lah. Silahkan Bu, apa keluhannya? Rewel. Rewel ya. Terus juga ada 2 hari ini mencret. Mencret. Itu sih. Gimana Bu? Menyusui nggak pian Bu? Saya menyusui. Menyusui ASI atau botol? Dulu waktu lahiran di rumah sakit itu sempat ASI aja. ASI aja. Nah, tapi akhir-akhir ini kan saya ngerasa kurang nih, air susunya kayak gitu. nggak keluar gitu. Ya jadi pikirku daripada kurang ya aku kasih aja susu formula. Ya, didiknya ini kemarin lahirnya normal atau Normal. Normal. Beratnya lahir berapa Bu? 3 kilo kalau 3 nggak salah. kilo. Tadi sudah bertimbang Bu di depan? Iya. Berapa beratnya sekarang? Kayaknya turun tadi kata petugasnya. Turun lah. 2 kilo, 9 gitu. 2 kilo 9 on lah. Ya. Ada kendala lain Bu selain itu? Merasa asinya kurang apalagi? Asinya kurang. Terus ya itu aja sih. Itu Cuma aja. ya enggak. Bingung juga kenapa bisa kurang. Gitu ya begini ya Bu ya, dari cerita Ibu ini dapat disimpulkan kalau Ibu ini menyusuinya sehari berapa kali? Kalau siang 3 kali. Terus kalau malam juga ya sekitar 3 kali lah. Malam 3 kali. Lalu supornya 3 kali juga sehari. Supornya 3 kali juga ya. Jadi dapat disimpulkan dari cerita Ibu ini, bayi Ibu rewel ini karena yang pertama tadi rewel, kemudian Ibu merasa kurang asinya dan ada mencret ya Bu ya. Iya. Gini ya Bu ya, menurut manfaat ASI ini sebenarnya baik Bu untuk bayi Ibu. Ya, ASI itu manfaatnya banyak. Yang pertama, dia itu selain praktis, terus murah dan gampang dibawa kemana-mana. Iya. Habis itu di dalam kandungan ASI ini banyak mengandung vitamin atau mineral atau gizi yang baik untuk pertumbuhan dia Bu. Baik pertumbuhan secara fisiknya maupun untuk kecerdasannya. Jadi sangat dianjurkan sebenarnya untuk usia anak Ibu 1 bulan 25 hari ini dianjurkannya lebih ke ASI full Bu. Ya, apalagi kalau Ibu pakai susu formula itu kekurangannya dia kan lebih banyak Ibu nih pengeluarannya. Dia lebih mahal. Kemudian dia harus pakai dot. Itu kan yang ditakutin kalau dia pakai dot kurang bersih yang menyebabkan dia bisa diare atau bisa alergi bayinya. Jadi dianjurkan lebih baik Ibu untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Jadi untuk beberapa hari ini kalau bisa susu formulanya dihentiin aja. Ibu berikan ASI secara full, ASI eksklusifnya ya. Tapi Bu, biasanya tuh lah kalau menyusui nggak terlalu banyak keluarnya. Gimana terus dia ya? ngisapnya juga yang gimana lah? Nggak bisa. Nggak terlalu banyak dia. Menurut saya ya. Ibu menyusuinya kayak apa ya Bu ya? Biasanya kalau sambil duduk kayak gini pakai bantal sih. Oh, Ditaruh bantal taruh gitu. di bantal. Terus tangan saya
Ya Di pegang bawah. aja, iya. di bawah Berarti yang bantalnya. ditopang bantalnya atau bayinya? Bantalnya, soalnya kan Bantalnya. pegel nih tangan kalau. Oh iya, gini ya Bu ya, menyusui. Karena ASI ini Ibu bisa kurang, mungkin dalam posisi Ibu menyusuinya itu ada kesalahan, ada kurang tepat. Jadi posisi saat menyusui itu banyak Bu. Nah, seandainya Ibu pakai bantal nih, nah ini tangan Ibu, tangan Ibu bukan di bawah bantalnya, tapi harusnya dia menopang seluruh badannya dan harus garis lurus tegak kayak gitu. Jadi jangan cuma kepalanya aja yang digotong yang dipegang. Jadinya dia kurang maksimal. Jadinya tangan ibu ini harus menopang untuk seluruh badannya. Dan menyusuinya harus kanan kiri ya Bu ya. Jangan kiri terus atau kanan terus. Jadi kalau sudah kiri kok merasa ibu kosong, ibu lepas, kemudian pindah ke payudara sebelahnya. Iya. Ya, jadi bantalnya jangan yang dipegang ya Bu ya, Iya. tapi tangannya. Kalau untuk posisi tidur, Iya. nah posisinya seperti ini Bu. Kalau malam. Nah, jadinya menempel nih perut ibu sama perut bayinya, jadi garis lurus lah. Iya. Kemudian untuk perlekatannya lah Bu lah, ini seperti ini. Nah, contohnya. Jadi pertama dekatkan dulu mulut bayi ke puting susu. Jangan puting susunya yang dimasukin ke mulut. Oh iya. Jadi biar dia merangsang dia, kan dia punya refleks untuk mencari puting. Nah, kalau dia sudah mulai membuka, baru masukkan putingnya nih. Jadi membuka ini, mulut bawahnya itu membuka lebar semua. Nggih lah, membuka lebar semua kayak gitu. Sampai areola. Areola itu yang hitam-hitam ini Bu. Kan kita di putung itu tuh yang bawah ini harus masuk semua. Jadi yang kelihatan cuma yang atasnya aja. Nah, jadi menempel kayak gini posisinya lah Bu lah. Ini nih biar lebih efektif menyusunya. Kalau posisinya yang kayak cuma bibir sama puting yang nempel tuh kan keluar bunyinya. Oh iya, kayak Cuk, bunyi-bunyi cuk, cuk. gitu. Nah, itu sebenarnya nggak maksimal atau nggak efektif. Itu salah ya Bu ya. Jadi yang benarnya yang dia tuh nggak ada suaranya kayak menghisap, ada istirahatnya, menelan kayak gitu. Nggak yang menghisap terus tuh malah itu nggak bagus juga ya Bu ya. Kemudian ini untuk lebih jelasnya bisa Bu kita lihat YouTube-nya ya untuk cara menyusuinya. Ya. Nah, gendong bayi ibu dengan seluruh tubuhnya menghadap tubuh ibu. Posisi hidung dan dagu bayi menghadap payudara. Tahan kepala, leher, dan punggung bayi sejajar dengan Bu ya. tangan. Bayi ibu sebaiknya menangkupkan seluruh bagian dari puting dan areola, yaitu bagian hitam di sekitar puting, masuk pada mulutnya. Areolanya masuk semua ya Bu, yang hitamnya yang di payudara ibu. Nah ini caranya, jangan langsung payudara dimasukin ke mulut, tapi biarkan dia untuk merangsang atau mencari. Kalau sudah mulai membuka, nah baru payudaranya dimasukkan ke dalam mulut. Nah kayak gitu. Jadi yang bibir bawah ini Bu harus membuka lebar lah. Nah, dia lebih efektif dan lebih banyak keluarnya asinya. Tapi kalau cuma sedikit yang di ujungnya aja, asinya nggak keluar banyak. Itu yang menyebabkan kayak ibu merasa sedikit. Nah kalau sudah sudah kayak kenyang, dilepaskan pakai jarinya lah Bu lah, pakai jari telunjuk jari kelingking tiang. Nanti dipindah ke payudara yang sebelahnya. Paham? Gantian Iya, biar jadi seimbang. Biasa untuk sebelah sini ya, sebelah kiri biasanya. Sebelah kiri aja lah. Ya, nanti sebelah kanannya jadi kecil. Jarang sebelah kanan. Iya. Semoga info ini bermanfaat. Jangan lupa bagikan ke semua orang tentang bayi. Kemudian jadi diharap ibu ini nanti sampai rumah memberikan asinya dengan baik dan benar lah Bu lah. Jadi
butuh sebenarnya Bu dukungan dari keluarga, terutama suami. Soalnya kalau bayi kecil ini mesti pian begadang loh. Ya. Nah, kalau ibunya stres, ibunya kecapean, makanannya kurang, itu yang bisa menyebabkan ASI pian sedikit. Jadi selama ibu menyusui ini, ibu jangan berpantangan makanan apa-apa. Kebiasaan kami di keluarga tuh ada pantangan Bu. Nah, 40 hari biasanya. Nggak boleh makan yang apa ini ayam apa nggak boleh. Padahal sebenarnya Bu, untuk ibu menyusui itu bagusnya dia jangan berpantangan. Jadi harus 4 sehat 5 sempurna kayak gitu lah Bu ya. Tapi kalau ibu menyusui, dia lebih ditekankan untuk banyak makan yang mengandung karbohidrat, nasinya dan proteinnya Bu. Jadi untuk menambah produksi ASI-nya. Kalau protein itu contoh Protein itu ada 2 Bu, protein nabati dan protein hewani. Kalau nabati pian bisa aja sih Bu, cari di sini banyak kayak tempe, tahu, itu bisa. Kalau hewani nggak usah yang mahal-mahal. Di sini kan banyak kan Bu, kayak ikan sungai. Nah, itu bisa. Jadi jangan usah berpantangan. Oh, makan ikan ini nggak boleh, nanti ini ya. Itu nggak apa-apa sebenarnya. Berarti nggak apa-apa nih makan nggak ikan. apa ibu, ayam, daging, telur itu bisa dimakan semua. Jadi nggak ada pantangan untuk malah sebenarnya bagus untuk meningkatkan produksi ASI ibu. Ibu bisa nggak di rumah itu ASI biasanya langsung ASI aja diberikan atau disimpan? ASInya biasanya tuh langsung aja sih. Cuman kalau ada di luar kegiatan kalau nggak habis apa gitu, misalnya ASI aja sih. Soalnya yang pakai botol kan supornya aja. Kalau bisa nanti supornya dihentikan, kita ASI full biar ASI ibu ini tetap keluar banyak. Jadi kan ada nih kayak ibu ini menyusuinya masih kurang, jadinya kalau seandainya sudah kan kelihatannya ibu penuh kayak gitu loh. Kalau sudah mulai penuh bisa ibu pompa. Jadi dibersihin dulu, cuci tangan dulu ibu. Kemudian sebelum dipompa, kan ada alatnya nggak di rumah pompa ASI? Ada. Bisa juga pompa ASI atau pakai pompa tangan bisa juga Bisa tuh. loh. Jadi diperas sendiri pakai tangan. Bisa disimpan. Bisa disimpan. Iya, ibu nanti bisa disimpan di di kulkas bisa, di freezer pun bisa. Jadi ASI itu Bu, kalau di suhu ruangan nih nggak diapa-apain habis diperas itu bisa bertahan sampai 6 jam. Kemudian masuk ke kulkas itu bisa, kalau yang kulkas yang keluarga itu sampai 3 sampai 4 bulan. Kalau masuk ke freezer ibu bisa sampai 1 tahun. Tapi kalau intinya kalau kita masuk ke freezer atau ke kulkas, yang sebelum diberikan ke baginya harus dihangatkan terlebih dahulu. Dihangatkan itu sampai mendidih kah? Enggak, yang penting dihangatkan aja. Tapi kalau sudah di suhu ruangan lah Bu lah, langsung diberikan. Itu paling 1 jam aja, kalau sudah harus dibuang. Jadi ibu itu pompa itu kan ada Bu sekarang nih yang atau botol kaca atau plastik yang khusus untuk ASI. Ya, jangan plastik sembarangan yang di rumah. Jadi itu pompanya sekitar 60 ml atau 120 ml. Jadinya untuk sekali minum. Jadi jangan banyak-banyak, nanti takutnya sekali buka itu kan kebuang kalau nggak habis. Jadinya ditahanin setiap itu aja. Terus di rumah ini nanti didiknya juga karena beratnya kurang, jadi harus dijaga kehangatannya. Jadinya kalau seandainya pipis atau BAB harus cepat ganti biar dia tidak kekurangan. Malam ketiduran. Iya, itu yang takutnya itu. Terus karena ibu ini memberi ASI, kalau ASInya pakai susu perah, itu jangan pakai endot lah Bu lah. Jadi pakai sendok. Jadi pakai sendok aja Bu, biar dia tujuannya itu tidak bingung puting. Maksudnya itu kalau pian pakai dot itu ASI yang keluar kan dia menghisapnya lebih cepat dan ASInya lebih banyak. Jadi kan nanti minum ASI pian tuh kada mau lagi kayak gitu. Jadi lebih baik disendokin Bu. Pakai sendok dulu aja, jangan pakai botol. Soalnya kalau pakai botol tuh susahnya satu bersihinnya. Kalau nggak bersih nanti anaknya jadi diare.
Jadi lebih baik kalau seandainya terpaksa harus nggak pakai ASI langsung, pakai sendok aja. Ke sendok. Iya. Gitu pula. Terus kemudian ibunya juga harus jaga kesehatan diri ibu. Ya. Satu, jangan stres, jangan kecapean, terus jangan diet. Biasanya tuh ibu-ibu habis melahirkan nih diet pak. Itu pantangan tadi. Makanya harus lebih banyak sebenarnya mengonsumsi makanan karena dia harus memberikan nutrisi kepada bayinya kayak gitu. Jadi karbohidratnya dibanyakin lagi, proteinnya dibanyakin lagi, ya Bu lah. Setelah saya beli penjelasan ini, ada yang ibu kurang paham? Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas sih. Sudah cukup jelas. Kalau boleh tahu, kalau boleh bisa nggak mengulangi apa yang sudah saya sampaikan? Apa aja? Tadi sudah ibu sampaikan, yang saya ingat tadi manfaat ASI. Jadi ASI itu lebih baik untuk bayi dan kalau bisa supornya dihentikan dulu. Ya, kemudian juga sudah dijelaskan cara menyusuinya, mulai dari posisinya, terus gimana pendekatannya supaya merangsang juga air susunya supaya lebih lancar. Kemudian juga tadi nggak perlu pantangan makanan ternyata ya. Ternyata mitos-mitos lah. Itu mitos. Berarti nggak boleh pantangan makanan, juga lebih banyak tadi bulah yang hewani tadi kan lah ya, protein. Hewani nabatinya juga sama, bisa aja semuanya tapi tetap harus proteinnya sama karbonnya yang banyak lah. Dari stres juga lah bulan supaya karena keuyuhan juga. Benar. Harus ada dukungan suami juga Bu. Itu yang nomor satu juga. Soalnya kalau ibunya happy ASINya yang keluar pun banyak lah. Kalau bisa ini karena anaknya ada diare Bu, nanti kalau bisa kita kontrol satu hari lagi, besok dia datang lagi ke sini. Kalau ada masih ada diarenya. Tapi kalau sudah nggak ada diarenya, bisa seminggu lagi kita kontrol untuk berat badannya apakah dia naik atau enggak. Yang saya harapkan ibu mau menyusui happy, jadi ASINya itu yang keluar banyak dan supornya kalau bisa dihentikan dulu lah Bu lah. Itu yang takutin karena support itu jadi dia bisa diare, mencret kayak gitulah. Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sehat-sehat lah Bu. Terima kasih.